One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di podcast Jalur Info. Satu jalur sejuta info. Ya, seperti biasa kembali kita akan mengulas laga atau pertandingan di kancah sepak bola, di mana kali ini kita akan mengulas laga atau pertandingan yang akan mempertemukan antara China Taipei versus Indonesia di playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Ya, seperti biasa kita akan ditemani sama komentator yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Coach Rusli. Ya, gimana kabar Coach? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kembali kita akan disajikan laga atau pertandingan yang cukup menarik, di mana pada kali ini itu akan mempertemukan antara China Taipei versus Indonesia. Kira-kira seperti apa jalannya pertandingan yang akan tersaji pada leg kedua nanti ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta sepak bola yang saya hormati, pertandingan sebentar malam merupakan pertandingan yang syarat gengsi, di mana Indonesia akan menghadapi China Taipei. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sudah memiliki modal 2-1 pada pertemuan pertama kemarin, yaitu hari Kamis. Dan namun modal ini belumlah cukup untuk ikut atau lolos dalam Piala Asia, karena dia harus menghadapi China Taipei atau disebut juga dengan Taiwan. Ya, Taiwan saya lebih senang menyebutnya dengan Taiwan, di mana dia harus Indonesia wajib memenangkan pertarungan pada kali ini kalau dia ingin lolos. Kenapa? Ada beberapa tim sebelumnya yang sudah lolos, yaitu Malaysia, Thailand, dan sudah dia dipastikan lolos. Tinggal sekarang ini adalah bagaimana Indonesia. Kalau dia tidak mampu mengalahkan dari Taiwan, maka alamat buruklah untuk Indonesia. Makanya pertandingan kali ini Sintayong sebagai sang manajer akan menurunkan tim terbaiknya yang akan pertandingan pada kali, dan pertandingan itu akan rencana digelar pada hari Senin malam, dan akan di live oleh stasiun televisi di Indonesia. Dan ini tentunya memberikan kesempatan kepada pecinta sepak bola Indonesia, terutama fanatik penonton Indonesia, untuk melihat bagaimana tim kebanggaan Indonesia yang akan mempertaruhkan kredibilitas dari pemain itu dan pelatih itu sendiri, apakah dia bisa lolos dan mampu mengalahkan Taiwan itu sendiri, atau justru sebaliknya dia akan menderita di tangan Taiwan. Mungkin seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari laga di leg pertama, di mana ada pemain yang cukup jadi sorotan, yaitu kalau di Indonesia itu ada Egy Melgiansyah dan Asnawi Mangku Alam. Sementara di kubu Taiwan itu ada juga pemain yang cukup memberikan peran yang cukup bagus di lini Taiwan, yaitu ada striker Hu Henpi dan penjaga gawang dari Taiwan ini. Kira-kira bagaimana peran dari pemain-pemain ini pada leg kedua nanti? Ya, kalau kita melihat pada leg pertama, salah satu pemain yang saya kira cukup sangat memberikan kontribusi terhadap kemenangan Indonesia adalah Asnawi Mangku Alam. Kita ketahui bahwa Asnawi salah satu pemain yang bermain di Korea, di Korea Selatan, dan menjadi tim inti di klubnya. Ini menjadi modal tersendiri bagi Indonesia itu sendiri untuk bagaimana menyerang ke bagian depan, sehingga kalau kita melihat kemarin peran dari Asnawi itu sangat vital dan memberikan umpan-umpan kepada pemain depan. Cuma salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah kurang bertanya Egy Maulana, salah satu yang diharapkan Sintayong untuk membobol gawang dari
Taiwan itu sendiri, namun pertandingan pertama kemarin dia tidak mampu, tapi dia sering melakukan tembakan-tembakan dan pada kesempatan kali ini di sinilah kesempatan dari Egy untuk mencetak bola dan membuktikan dirinya dia layak untuk menjadi pemain andalan Indonesia itu sendiri. Kalau kita melihat dari pertandingan perdana, memang Egy ini sering melakukan tembakan, tapi ya saya lihat bahwa pada pertandingan pertama kemarin penjaga gawang dari Taiwan itu Shin Xian itu tampil sangat cemerlang. Kalau dilihat dari performa, dia mampu menahan 7 tembakan mengarah ke gawang, dan ini merupakan suatu prestasi, dan ini yang harus dicarikan solusi bagaimana pemain Indonesia mampu mengecoh di bagian depan. Saya melihat bahwa kalau Indonesia ingin memenangkan pertarungan, dia tidak bisa bermain bola lambu-lambu. Dia harus dari kaki ke kaki, sehingga kesempatan untuk mengambil bola khususnya dari penjaga gawang itu tidak mampu. Kenapa? Kemarin saya melihat bahwa seluruh rata-rata bola yang melayang ditangkap oleh dengan baik oleh Shin Xian. Ditangkap oleh Shin Xian. Inilah kelebihan dari penjaga gawang dari Taiwan itu sendiri. Dia mampu menangkap bola-bola lambung atau bola-bola atas ya. Tapi kalau saya melihat bahwa kalau bola-bola berada di bawah, dia tidak mampu untuk mengantisipasi. Kita lihat hal itu dilihat dari bola yang masuk di gawang Taiwan itu rata-rata dia dari tendangan bola bawah dia masuk, sehingga dia tidak mampu untuk menahannya. Dan satu lagi juga dari kubu Taiwan itu sendiri, salah satu pemain yang harus diwaspadai adalah Su Henfin. Seperti kita lihat kemarin, dia mencetak bola bagi Taiwan dan mengubah skor menjadi 2-1. Ini juga yang harus diwaspadai oleh Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena saya yakin bahwa pertandingan kali ini akan menjadi mati-matian dan Taiwan pasti akan berbagai macam cara untuk bagaimana dia membalas kekalahan yang dia alami pada pertemuan terakhir kemarin. Begitu juga sebaliknya, Indonesia ya mau tidak mau dia harus menjaga sektor pertahanan, sedangkan sektor pertahanan di pemain Indonesia ada dua back. Yang pertama adalah Victor Ignabonefo, salah satu back yang sangat syarat pengalaman di liga. Yang kedua itu Fahrudin Arianto. Kalau Fahrudin Arianto ini juga merupakan back yang memang, tapi saya melihat penampilan dari Fahrudin Arianto kemarin itu belum maksimal, dan inilah menjadi sorotan dari Sintayong, dan akan menjadi pekerjaan rumah Sintayong bagaimana memenahi dari lini belakang Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena lini depan dari Taiwan sangat berbahaya kalau dikasih kesempatan untuk mengelola bola. Itu dilihat dari kemarin pertama ya baru satu kali menyerang, dan itu tendangan baru dimanfaatkan seefisien mungkin dari Taiwan itu sendiri. Itulah yang menjadi perhatian utama dari Sintayong, bagaimana dia bisa mematikan dari pemain-pemain depan dari Taiwan itu sendiri. Ya, berdasarkan pertandingan yang terjadi pada leg pertama, di mana meskipun Indonesia itu mendominasi jalannya pertandingan, namun Taiwan ini sendiri mampu memberikan kejutan dengan mencetak gol di menit injury time. Ini tentu menjadikan catatan khusus bagi Sintayong untuk memperbaiki lini pertahanan dari Indonesia. Kira-kira bagaimana strategi dari Sintayong ini untuk meredam dari striker dari Taiwan ini? Saya melihat bahwa
salah satu langkah yang harus dilakukan oleh Sintayong bagaimana dia memperkuat lini tengah. Ya, lini tengah salah satu pemain yang sangat memberikan kontribusi adalah Evan Dimas. Evan Dimas dia sebagai kapten tim dan dia juga sebagai motivator bagi teman-temannya. Ya, makanya dia harus memperkuat di lini tengah antara Evan Dimas dan bisa juga kerjasama dengan Asnawi Mangku Alam. Seperti lihat kemarin antara Evan Dimas dengan Asnawi itu sangat kompak dalam menjaga pergerakan dari pemain Taiwan itu sendiri. Kalau dia mampu untuk menjaga di penetrasi di tengah, saya kira pemain andalan dari Taiwan itu sendiri Su Henpin ya tidak mampu untuk leluasa untuk mengelola bola, sehingga kecil kemungkinan dia akan mencetak bola. Tapi begitu sebaliknya, kalau lini tengah dia akan keropos, maka aliran masuk bola ke Su Henping ini sangat bagus dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Olehnya itu sebelum bertanding ya Sintayong kemarin sebelum dia memberikan pengarahan khusus kepada pemain-pemain yang ada di belakang, utamanya Victor Igbonevo yang selama ini yang masih konsisten untuk menjaga bagian pertahanan dari Indonesia itu sendiri. Ya, ditambah lagi ya kalau dimainkan oleh Fahrudin Arianto, lagi-lagi saya katakan bahwa permainan kemarin Fahrudin Arianto ya belum maksimal, dan pada pertandingan kali ini dia akan diuji bagaimana dia mampu untuk tampil maksimal dan memperlihatkan bahwa dia salah satu line up yang sangat bagus dan memberikan kontribusi terhadap tim itu sendiri. Ya, berdasarkan hasil dari pertandingan pada leg pertama, kira-kira bagaimana peluang dari kedua tim ini untuk lolos ke fase selanjutnya? Kalau melihat dari peluangnya, saya melihat bahwa peluang Indonesia sangat cukup besar. Kenapa? Karena dia sudah memenangkan pertarungan pada leg pertama. Ya lagi-lagi ya namanya sepak bola, ya tidak menutup kemungkinan Taiwan juga masih akan memiliki peluang, meskipun saya melihat sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia. Ya, makasih coach atas analisisnya. Ya, pemirsa, demikianlah analisis atau prediksi pertandingan yang akan tersaji di laga yang akan mempertemukan antara Taiwan versus Indonesia. Ya, jangan lupa untuk selalu untuk subscribe channel Jalur Info TV karena subscribe itu gratis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.